Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan soal, barisan, dan deret aritmatika. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Suku ke-18 dari barisan 18, 14, 10, 6, dan seterusnya. Oke, di sini ini termasuk barisan aritmatika ya. Nah, sebelumnya ada rumus untuk mencari UN. UN barisan aritmatika itu rumusnya A plus N-1 dikali B. Nah, ini suku pertama disebutnya A, berarti di sini A-nya sama dengan 18. Kemudian untuk mencari beda atau B-nya, kita menggunakan rumus U2 dikurangi U1. U2 itu berarti suku yang kedua. Suku keduanya adalah 14, U1-nya 18. Maka B-nya adalah negatif 4. Lalu kita masukkan ke soal. Ini ya, mintanya dia suku ke-18, berarti kita cari U18. Berarti 18 ditambah, ini 18 dikurangi 1, 17 dikali B, bedanya adalah negatif 4. Jadi 18 ditambah 17 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 68. Maka kita jumlahkan negatif 68 ditambah dengan 18, hasilnya yaitu negatif 50. Jadi suku ke-8 dari barisan tersebut adalah negatif 50. Lanjutkan ke soal nomor 2. Ini menanyakan banyak suku pada deret. Ini deretnya deret aritmatika ya. Kalau mau mencari banyaknya suku, berarti kita mencari si N-nya. Tadi untuk rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini kita akan mencari N-nya berapa. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6 dikurangi 3, yaitu 3. A-nya 3, B-nya juga 3. Lalu kita masukkan. Di sini ada 108 itu apa? UN. UN-nya 108. Kita cari N-nya. Oke, jadi 108 sama dengan 3 ditambah N-nya kita belum tahu ya. N-1 tulis lagi. Ini bedanya 3. Gitu. Jadi 108 lalu sama dengan 3 ditambah ini N dikali 3 min 1 dikali 3. Jadi 3N min 3. Nah, di sini 3 dikurangi 3 0, maka 3N sama dengan 108. N-nya berarti 108 dibagi 3. Berapakah N-nya? N-nya adalah 36. Temu ya. Jadi banyaknya suku pada daerah tersebut adalah 36. Kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui suku pertama barisan aritmatika. Suku pertama itu A atau apa? A atau U1-nya ya. U1-nya adalah 7. Lalu suku ketiga itu U3. U3-nya katanya 15. Yang ditanyakan adalah U25. Ini berapa? Oke. Sekarang kita tulisnya mundur ya, dari yang paling besar dulu, berarti U3 dulu. U3 itu rumusnya apa? A plus N dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1. Jadi 2, lalu B. Nah, ini ya, U3 sama dengan A plus 2B. Terus kalau U1 itu rumusnya 7. Langsung kita masukkan aja ke sini ya. Substitusi 7-nya ke U3. Berarti menjadi, ini ke sebelah sini sedikit. A-nya kita ganti dengan 7, berarti jadi 7 ditambah 2B. Ini sama dengan berapa? Tadi U3-nya sama dengan 15. Jadi 2B sama dengan 15 dikurangi 7. 2B sama dengan 8. B-nya berarti 8 per 2, yaitu 4. Nah, sekarang sudah ketemu A-nya 7, B-nya 4. Lalu kita mencari U25. U25 itu rumusnya A ditambah N-nya 25, berarti 25 dikurangi 1. Jadi 24B. A-nya 7 plus 24 dikali B-nya 4. Jadi di sini 7 ditambah 96.
7 tambah 96 hasilnya sebelah sini ya. Jadi U25-nya sama dengan 103. Ya, suku ke-25 barisan tersebut adalah 103. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah Sn sama dengan, kita tulis ya, Sn sama dengan n kuadrat min 19n. Rumus suku ke n, nah yang ditanyakannya adalah UN-nya ini berapa? Deret tersebut adalah. Nah, di sini ada rumusnya itu hubungan antara UN dengan Sn. Rumusnya UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Nah, ini ya. Ini untuk rumus mencari UN kalau yang diketahuinya Sn. Jadi, kita tulis langsung di sini aja ya. UN sama dengan, kita tulis Sn-nya. Sn-nya itu n kuadrat dikurangi 19n. Oke, kita mau nyari Sn-1, kita tulis aja di sini ya. Sn dikurangi 1, kita ganti n-nya dengan n-1 ya. Jadi n-1 kuadrat dikurangi 19 kali n-1. Lalu ini jadi apa? N kuadrat terus min 2n plus 1 min 19n plus 19 ini ya. Oke, kita tulis di sini berarti ya UN sama dengan ini n kuadrat min 19n dikurangi ini Sn-nya itu n kuadrat min 2n plus 1 dikurangi 19n plus 19. Oke, jadi hasilnya n kuadrat dikurangi n kuadrat jadi 0, lalu ini ya, min 19n dikurangi min 2n dikurangi lagi nanti dengan min 19n. Atau ini langsung kita jumlahkan dulu yang min 2n dengan min 19n. Ini jadi 21 ya, min 21. Jadi min 19 min 21 hasilnya adalah 2n. Nah, ini udah habis tadi ya. Ini udah, tinggal min 1 ditambah min 19 yaitu min 20. Maka rumus suku ke n deret tersebut adalah 2n min 20. Begitu ya. Oke, lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang petani jeruk mencatat hasil panennya selama 11 hari pertama. Setiap harinya hasil panen mengalami kenaikan tetap dimulai dari hari pertama, kedua, ketiga berturut-turut adalah 15 kilo, 17 kilo, 19 kilo, dan seterusnya sampai hari ke-11. Yang ditanyakan adalah jumlah hasil panen selama 11 hari adalah. Jadi, di sini dari soal cerita ini kita ketahui bahwa n-nya adalah 11. Kemudian deretnya itu tadi apa? 15, lalu 17, 19 dan seterusnya. Berarti di sini A-nya sama dengan 15, B-nya sama dengan 17 dikurangi 15 yaitu 2. Lalu kita masukkan ke rumus, karena dia mintanya jumlah hasil panen, maka yang ditanyakan adalah S11 atau Sn dulu ya. Lalu kita masukkan, berarti ini S11, berarti 1/2 dikali 11, lalu kita kalikan 2. A-nya adalah 15 ditambah N-nya itu 11 dikurangi 1 jadi 10, lalu kita kalikan dengan bedanya. Bedanya adalah 2. Jadi di sini 11/2. Ini jadi berapa? 30 ditambah 20. Jadi 11/2 dikali 50. Ini 50-nya bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 25. Tinggal si S11-nya itu berarti 11 dikali 25. Hasilnya adalah 275. Ya. Jadi jumlah hasil panen selama 11 hari adalah 275 kg. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui suku pertama dari sebuah deret aritmetika adalah 2 dan suku ke-10-nya adalah 38. Kemudian
Ini ya, jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Oke, di sini yang diketahui berarti A sama dengan 2, lalu U 10-nya sama dengan 38. Yang ditanyakan S, kita cari dulu U 10-nya untuk mengetahui si B. Gini ya, berarti U 10 itu apa rumusnya? Bentar, ini pakai warna putih. Berarti sama dengan A plus 9B. A-nya adalah 2, ini U 10-nya 38. 9 dikali B, B-nya belum tahu, jadi 9B sama dengan 38 dikurangi 2, berarti berapa? 36 sama dengan 9B. B-nya berarti 36 dibagi 9, yaitu 4. Nah, sekarang baru kita cari S20-nya. S20 rumusnya, kalau B, berarti S20 menjadi 1/2 dikali 20, lalu 2, A-nya berapa nih? A-nya 2 ya. 2 dikali 2 ditambah N-1 berarti 19 dikali bedanya adalah 4. Nah, ini hasilnya 20 bisa langsung kita bagi dengan 2, berarti menjadi 10. Lalu ini kita kalikan, 2 kali 2 4 ditambah 19 kali 4, di sininya 6, 4 tambah 3, 76. Jadi 10 kita kalikan dengan 76 ditambah 4 jadi 80. Maka hasil akhirnya adalah 800. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 800. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dirumuskan dengan Sn, ini sama, Sn sama dengan 3n kuadrat ditambah 4n. Yang ditanyakan adalah suku ketiga. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya, Un sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Berarti kalau kita mau mencari U3, berarti U3 sama dengan S3 dikurangi S3 dikurangi 1, berarti S2. Nah, sekarang di sebelah kanan kita cari S3-nya. S3 itu berarti kita ganti N-nya dengan 3 ya. Berarti 3 kali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3. Ini hasilnya berarti 3 kali 9 ditambah 12. 27 tambah 12 yaitu 39. Kemudian kita cari S2-nya. S2-nya berarti 3 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2. Hasilnya 3 kali 4 ditambah 4 kali 2, 8 ya. Berarti ini 12 tambah 8. Hasilnya adalah 20. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. U3 sama dengan S3-nya 39 dikurangi S2. S2-nya 20. Maka hasil akhirnya adalah 19. Jadi suku ketiga deret tersebut adalah 19. Lanjut ke soal nomor 8. Di antara bilangan 4 dan 37, ini akan kita sisipkan 10 bilangan sehingga membentuk deret aritmetika. Jumlah ke-12 bilangan tersebut adalah, nah di sini, ini ya, pertama si A-nya sama dengan 4. Kemudian B-nya, ini U2 kan ya, B-nya itu awalnya dia berarti 37 dikurangi 4, berapa berarti? 33. Kemudian kita akan mencari berarti B aksen dulu kan ya. Kita cari B aksen. B aksen itu artinya kita akan mencari B aksen, berarti maksudnya B aksen itu beda setelah disisipkan 10 bilangan. Rumusnya untuk mencari B aksen adalah B per K ditambah 1, K tambah 1. Dengan K-nya itu adalah yang bilangan yang akan kita sisipkan ada berapa angka. Berarti 33 per 10 tambah 1. Berapa nih? 33 per 11, yaitu 3. Maka B aksennya adalah 3. Nah, setelah ketemu B aksennya 3, kita masukkan ke
ini ya, si SN-nya. Ini kan dia jumlah 12, berarti S-nya jadi ada 12 ya nantinya ya. SN itu rumusnya apa tadi? 1/2N dikali, ini bisa pakai rumus yang seperti ini ya. Kenapa pakai yang ini? Karena si yang paling akhirnya udah ada bilangannya, berarti si UN-nya udah ada. Jadi kita pakainya rumus yang setengah N dikali A plus UN. Nah, berarti ini S12 sampai setengah dikali 12, lalu di sini A-nya itu berapa? 4 ditambah 37. Ya, hasilnya berarti ini bisa dibagi langsung ya, jadi 6 dikali 4 tambah 37. Berarti 6 kali 41. 6 kali 41 hasilnya adalah 246. Jadi jumlah ke-12 bilangan tersebut adalah 246. Dan kita ke soal nomor 9. Jumlah bilangan bulat kelipatan 3 antara 10 dan 110 yang tidak habis dibagi 2. Soalnya kita urutkan ini bilangan yang kelipatan 3 dari 12 dari antara 10 dan 110. Berarti 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 sampai yang terakhirnya itu adalah 108. Kemudian ini dia mintanya yang tidak habis dibagi 2, berarti yang habis dibagi 2 nggak boleh diajak ya. Ini enggak, yang ini juga enggak, ini juga enggak, ini enggak. Dan 108 pun enggak, berarti kita ambil yang sebelum 108 itu ada angka 105 berarti ya. Nah, berarti ini kita tulis 15, 21, lalu 27, dan akhirnya adalah 105. Nah, ini kita mau jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, kita harus mengetahui UN-nya itu berapa. Berarti kita mencari UN dulu ya. UN, untuk mencari si N-nya. UN itu apa tadi rumusnya? A plus N min 1 dikali B. Nah, di sini A-nya 15. N-nya kita nggak tahu kan, berarti N dikurangi 1. Bedanya itu berarti 21 dikurangi 15, yaitu 6. Dan untuk si UN-nya 105. Jadi di sini 15 ditambah 6N dikurangi 6, ini sama dengan 105. Nah, 15 dikurangi 6 yaitu 9. Berarti 9 tambah 6N sama dengan 105. 6N sama dengan 105 dikurangi 9. 6N-nya sama dengan 105 dikurangi 9, itu hasilnya adalah 96 ya. Di sini 96. Jadi N sama dengan 96 per 6. N-nya adalah berapa? 16. Nah, setelah ketemu N-nya 16, berarti kita cari S16 ya. S16. S16 itu rumusnya berarti kita gunakan yang setengah N. Berarti ini SN dulu ya. Setengah N kita kalikan dengan A plus UN. Jadi S16-nya menjadi setengah dikali 16. Ini A-nya udah diketahui yaitu 15 ditambah UN-nya 105. Jadi ini bagi 16 bagi 28 ya. Kemudian kita kalikan dengan 15 tambah 105. Jadi 120. 120 kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 960. Jadi jumlah bilangan bulat kelipatan 3 antara 10 dan 110 yang tidak habis dibagi 2 adalah 960.